Waalaikumsalam. Bapak masih ingat dengan saya? Ingat. Ya, saya Arini Nuraini ya Bapak. Sesuai kontrak yang kemarin, kita akan melakukan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan terhadap Bapak mengenai diabetes mellitus ya Pak ya. Yang tujuannya untuk agar Bapak dapat mengetahui dan memahami bagaimana diabetes itu. Contohnya seperti perawatan kaki diabetes seperti apa, pola diet diabetes itu seperti apa ya Pak ya. Ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 35 menit ya Bapak ya. Bersedia Pak? Ya. Nah, untuk materinya Bapak bisa dilihat ya, di sini terdapat materi mengenai diabetes mellitus. Nah, di sini ya Pak ya. Jika ada yang kurang dipahami, Bapak bisa bertanya kepada saya. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan ya Pak ya. Ada biar Bapak lebih paham, saya ada gambar-gambarnya di sini. Nah, kita mulai saja ya Pak ya. Nah, untuk diabetes ini, yang pertama-tama, apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes ini yang sedang Bapak alami kan ya? Nah, diabetes ini suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Sebutan gula darah yang sering dikenal oleh masyarakat yaitu gula darah ya Pak ya, sama dengan diabetes. Nah, untuk tanda dan gejalanya, Bapak bisa dilihat ke sini tanda gejala diabetes. Nih, contohnya Bapak kan sering kencing ya Pak, betul? Sering kencing, terus cepat lapar, betul Bapak? Ya. Terus sering merasa haus tidak Bapak? Nah, itu tanda gejala utama ya Pak ya. Nah, untuk gejala tambahan ada yaitu berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang sangat jelas. Bapak merasakan berat badannya menurun? Merasakan. Ya. Terus kesemutan ya. Bapak kesemutan di daerah mana Pak? Kaki. Di kaki ya Pak ya. Terus ada juga luka atau bisul yang hilang timbul. Bapak ada tidak? Tidak ada Pak. Ada. Terus penglihatan kabur ya Pak, ada rasa? Ada rasa. Cepat lelah. Ya. Nah, terus luka yang sulit sembuh, Bapak tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah ya, jangan sampai ada luka ya Pak ya, karena akan sulit sembuh. Mudah mengantuk Bapak? Mudah. Mudah mengantuk. Terus impotensi pada pria. Nah, tanda-tanda di sini adalah gejala tambahan ya Pak ya. Bapak mengalaminya. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor resiko penyakit diabetes. Faktor resiko ini seperti penyebabnya ya Bapak ya. Nah, faktor di sini ada yang bisa diubah. Seperti kegemukan berat badan. Bapak kan tidak gemuk ya Pak ya. Terus kurangnya aktivitas. Nah, Bapak diabetes ini bisa diubah jika Bapak banyak beraktivitas. Jika Bapak kurang beraktivitas akan lebih parah ya Pak ya diabetesnya. Lalu punya riwayat penyakit jantung, Bapak tidak ada? Tidak ada. Terus hipertensi juga beresiko untuk diabetes. Diet yang tidak seimbang seperti tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat ya Pak. Nah, itulah faktor resiko diabetes yang masih bisa diubah. Nah, jika faktor diabetes yang tidak bisa diubah yaitu usia lebih dari 40 tahun. Bapak betul usianya udah lansia ya Pak ya, udah 60 tahun. Lalu untuk yang lainnya itu keturunan. Bapak punya keturunan nggak yang diabetes? Tidak ada ya. Dan lain-lain seperti kehamilan dengan gula darah tinggi itu untuk ibu hamil ya Pak ya. Dan bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kilo. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada bagaimana cara perawatan kaki diabetes. Nih, yang pertama-tama katanya berikan pelembab atau hand body lotion pada daerah kaki yang kering. Bapak kakinya kering tidak Pak? Kering. Kering. Suka pakai hand body tidak? Suka. Oh iya. Tapi di sini agar kulit tidak menjadi retak, tapi jangan pakaikan hand body di sela-sela jari kaki ya Pak ya. Nanti terus bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi ya Pak. Setiap mandi dibersihkan ya kakinya. Terus periksa apakah ada
ada tanda-tanda radang, Bapak langsung pergi ke dokter ya supaya bisa teratasi. Lalu bila ada luka kecil, obati luka dan tutup luka dengan kain bersih atau kasa ya Bapak. Kalau nggak ada kasa, Bapak bisa tutup pakai kain bersih. Lalu periksa sepatu sebelum dipakai. Misalkan Bapak kalau mau pakai sepatu atau sendal ya Bapak periksa dulu. Takutnya ada paku ataupun yang akan menyakiti kulit Bapak ya Pak. Harus dipastikan dulu sendalnya itu baik ya Pak ya. Terus gunakan sandal yang baik sesuai dengan ukuran. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, yang nyaman saja di kaki Bapak. Lalu kalau keluar jangan sampai tidak pakai alas kaki apa ya. Nanti takutnya ada yang luka ke sini. Kan Bapak itu sering kesemutan ya, tidak terasa kebas. Nanti tiba-tiba tidak terasa ada yang nempel di sini, ada yang menusuk. Lalu gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki. Jadi sering gunting kuku ya Pak ya, supaya tidak menancap pada kulitnya. Lalu kalau misalkan ada alat penghalus kuku, pakai supaya tidak tajam-tajam kukunya, jadi tidak menyakiti kulit Bapak ya. Nah, di sini ada juga perawatan kaki penderita diabetes mellitus yang boleh dilakukan. Bersihkan kaki setiap hari, keringkan dengan handuk termasuk sela-sela jari kaki. Memberikan pelembaban pada daerah kaki yang kering, yang tadi apa ya sama. Nah di sini ada yang tidak boleh dilakukan. Jangan merendam kaki dengan air hangat untuk menghangatkan kaki. Jadi jangan direndam ya kakinya sama air hangat. Terus jangan menggunakan botol panas atau peralatan listrik untuk menghangatkan kaki. Jadi takutnya si botolnya tuh pecah ya ke sini, terus Bapak ada yang sakit, kemerahan ya Pak. Terus jangan menggunakan sepatu atau kaos kaki yang sempit, karena ya sepatu dan kaos kaki yang sempit itu akan kakinya tuh jadi terhimpit gitu. Iya, lecet seperti itu ya Pak. Nah itu untuk perawatan kaki diabetes. Jadi jangan sampai membiarkan kulit kita itu kering lalu terkena tusukan apa-apa ya Pak ya. Dijaga ya kakinya, nanti takutnya ada luka dan sulit sembuh. Nah untuk selanjutnya yaitu diet pada diabetes mellitus. Nah Bapak tahu tidak sebelumnya gimana diet diabetes mellitus? Nggak tahu ya Pak ya. Nih di sini ada jumlah kalori, tentukan umur Bapak tuh berapa, jadi kalorinya berapa kalau Bapak tahu ya. Jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks, yaitu nasi, lontong, roti. Jadi yang dibatasi apa ya? Boleh tapi dibatasi. Ketan, jagung, kentang dibatasi, itu boleh tapi dibatasi. Dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Nah di sini juga kalau Bapak bisa lihat, dibaca lagi, ada yang harus dibatasi nih. Nasi, singkong, roti, telur, tempe, tahu ya Pak ya, bisa dibaca di materinya. Lalu hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana yang mudah diserap seperti gula pasir ya Pak, tentu jangan yang manis ya Pak. Gula Jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan yang mengandung manis yang banget ya Pak ya. Terus susu kental manis gak boleh. Minuman botol ringan seperti ale-ale, teh kotak. Bapak suka mengkonsumsinya tidak? Tidak ya Pak ya? Suka minum apa Bapak? Iya, putih lah, Air putih ya. Terus dodol, es krim itu gak boleh ya Pak ya, karena manis. Kue-kue manis, bolu, abon. Nah abon juga jangan ya Pak ya, karena manis. Dendeng dan sarden. Nah itu yang dihindari ya Pak ya. Ngerti Pak bagaimana pola diet? Ngerti. Nah di sini ada bahaya diabetes yang tidak terkontrol. Nah di sini yaitu yang pertama, hiperglikemia. Hiperglikemia ini yaitu kadar glukosa darah yang sangat tinggi, yang melebihi dari 300 mg/dl Pak.
Bapak kemarin hasil gula darahnya berapa pas kita tes? 38. 38, berarti Bapak sudah melebihi ini apa ya, 300 mgdl ya Pak ya. Nah ini bahayanya, gejala hiperglikemia. Mulut dan kulit terasa kering. Bapak merasakannya tidak? Merasa Mulut dan kering kulit mulut, terasa kering. Sering merasa kehausan? Sering. Pusing katanya. Pusing. Sering. Ya, sering Bapak. Penglihatan menjadi buram dan kabur. Kabur. Ya. Lalu buang air kecil meningkat. Napas terengah-engah dan bau napas tak sedap. Iya. Sering napas terengah-engah. Sering. Nah, berarti Bapak ini termasuk hiperglikemia ya Bapak, diabetesnya. Nah, di sini ada bahaya DM yang terkontrol yang kedua, yaitu hipoglikemia. Hipoglikemia ini kadar glukosa darah yang terlalu rendah, di bawah 70 mgdl ya Bapak. Nah, terjadi bila diabetes yang meminum obat tablet atau menggunakan obat suntik seperti insulin ya Bapak, disertai mengkonsumsi makanan terlalu sedikit dan aktivitas yang berat. Jadi kalau yang mempunyai diabetes pakai obat terus aktivitasnya sangat berat, itu akan menurunkan kadar glukosa darah ya Pak ya. Jangan terlalu turun juga, jangan terlalu tinggi. Nah, mengkonsumsi obat antidiabetes tidak sesuai petunjuk dokter, misalkan Bapak beli saja obat diabetes ke apotek itu tapi tanpa petunjuk dokter, itu jangan ya Pak. Takutnya gula darahnya ngedrop nanti seperti itu. Respon diabetes terhadap obat antidiabetes berlebihan. Jadi si respon tubuh itu berlebihan gitu merespon obat antidiabetes. Nah, untuk selanjutnya itu ada komplikasi diabetes. Nah, komplikasi dari penyakit diabetes itu yang pertama ada dari otak ya Pak ya, mengalami hipertensi atau stroke. Jadi Bapak itu bisa berkemungkinan mempunyai hipertensi atau darah tinggi ya Pak ya dari diabetes ini. Tapi Bapak terakhir tekanan darah berapa Pak? Darah 120/80. Oh, masih normal ya Pak ya. Terus dari mentalnya juga bisa beresiko sulit tidur katanya, terus bad mood, gugup dan depresi itu bisa terjadi ya Pak ya, komplikasi dari diabetes. Nah, untuk komplikasi selanjutnya itu pada jantung, 2-5 kali lebih tinggi serangan jantung karena Bapak menderita diabetes ya Pak. Ini hanya komplikasinya, resiko gitu ya Pak. Yang selanjutnya itu ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal karena Bapak setiap hari harus meminum obat kan ya Pak ya? Ya. Nah, itu beresiko pada ginjal Bapak. Lalu yang selanjutnya pada mata, bisa menyebabkan katarak, glaukoma. Jadi mata tuh buram ya Pak ya, kabur. Nah, itu bisa beresiko. Nah, untuk gigi dan mulut, infeksi bakteri dan penyakit mulut dan gusi. Jadi bisa saja kalau mulut tidak bersih ataupun ada luka, bisa ada infeksi seperti itu Pak. Nah, untuk di kulitnya kering ya Bapak dan mudah luka. Jadi Bapak itu beresiko karena kulitnya kering dan mudah luka. Lalu komplikasi pada saraf, suka kesemutan ya Pak ya, mati rasa, sakit saat berjalan, kerusakan saraf. Nah, Bapak mengalami kesemutan kan? Kalau mati rasa gimana Bapak? Belum, hanya kesemutan saja Pak. Semoga tidak terjadi. Nah, di sini ada pencegahan yang tadi saya sebutkan, pencegahan komplikasi diabetes. Nah, agar yang tadi saya sebutkan tidak terjadi, Bapak ada kiat-kiatnya seperti minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Jadi Bapak meminum obat secara teratur ya Pak, agar gula darahnya itu terkontrol. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya jaga kadar gula darah, tes rutin kadar gula darah dan check up. Bapak suka rutin cek gula darah? Rutin tiap berapa minggu atau 1 bulan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, itu bagus ya Bapak ya untuk mengontrol dan mengecek gula darah Bapak. Lalu makanan sehat dan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Bapak senang sayur sama buah enggak? Senang. Senang.
aja Bu. Kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Jadi Bapak dikurangi ya untuk mencegah komplikasi yang tadi saya sebutkan ini. Jadi gula, lemak, dan makanan asin. Jadi dihindari ya Bapak. Nah selanjutnya beraktivitas fisik secara teratur. Jadi kalau bisa Bapak olahraga ya secara teratur pagi-pagi kalau Bapak luang ya untuk mencegah komplikasi ini. Lalu waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Jadi harus tetap diwaspadai Bapak, jangan sampai ada luka sedikit pun. Lalu periksa mata secara teratur. Bapak suka periksa mata nggak? Enggak. Enggak. Tapi gimana sekarang ini matanya? Ya buram sedikit gitu. Oh iya. Terus yang terakhir, waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki. Nah, Bapak kalau ada tanda-tanda seperti rasa terbakar, nyeri, kesemutan, tapi tidak terasa, dilihat ya Bapak ya, takutnya ada lukanya ya Pak. Nah, itu untuk pencegahan komplikasi apa ya, sudah disebutkan. Mengerti tidak Bapak? Ngerti. Ya. Nah, itulah untuk materi yang bisa saya sampaikan, yaitu penyuluhannya Bapak ya. Iya. Bapak mengerti tidak? Mengerti. Yang tadi saya semua sampaikan. Mengerti. Ya, nah untuk saat ini Bapak ada pertanyaan tidak dengan semua yang saya jelaskan? Apa Pak? Kalau kaki kekeringan pakai Iya. body, kenapa tidak boleh jarinya di Oh, sela-sela jarinya tidak boleh, karena itu akan menimbulkan jamur ya Bapak. Jadi si jari-jari kaki itu akan lembab dan bisa menimbulkan jamur. Jadi bisa nanti luka juga seperti itu. Jadi Bapak cukup oleskan ya hand body lotionnya itu pada kulit yang kering, tapi tidak pada sela-sela jari ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan lagi tidak Nggak Pak? ada. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya udah paham Pak? Udah. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu ya Bapak. Bapak diterapkan ya yang telah saya berikan tadi, supaya Bapak bisa mencegah komplikasi, bisa merawat diri Bapak untuk agar komplikasi itu tidak terjadi ya Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, diberikan selalu kesembuhan ya Bapak ya. Amin. Mungkin cukup sekian ya penyuluhan yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, ini bisa diambil ya Bapak untuk pedoman di rumah ya Pak. Ya.